Selamat sore teman-teman, hai semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Perkenalkan, nama saya Fauna Atul Harifa dari Universitas Nias, NIM 212124031. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kontekstual. Analisis wacana, disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana. Menurut Darswijono dalam Mulyana tahun 2005 halaman 1, analisis wacana merupakan kajian yang meneliti bahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kajian wacana berkaitan dengan pemahaman tentang tindakan manusia yang dilakukan dengan bahasa verbal dan bukan bahasa atau non-verbal. Hal ini menunjukkan teman-teman bahwa untuk memahami wacana dengan baik dan tepat diperlukan pengetahuan kebahasaan dan bukan pengetahuan yang umum. Yang penting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukkan oleh struktur teks. Makna kata dalam analisis wacana adalah praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa koherensi dalam analisis wacana ini adalah jalinan antara kata, proposisi, atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekali dapat menjadi berhubungan ketika komunikator menghubungkannya. Berdasarkan pemaparan para ahli yang sudah saya jelaskan, yang sudah disahkan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang meneliti bahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Analisis lebih mementingkan makna dengan melihat bahasa dalam teks, konteks secara bersama-sama dalam suatu komunikasi. Jenis analisis wacana. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang pertama ada wacana representasi. Jenis wacana ini bersifat positivistik, modernisme. Peneliti terpisah dari objek yang meneliti dan mempersepsi objek serta membuat representasi realitas dalam bentuk pengungkapan bahasa dan tidak bersifat kritikal. Yang kedua ada wacana pemahaman. Nah, wacana pemahaman ini bersifat interpretif, modernisme, antara peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti. Nah, tidak terpisah. Realitas didefinisikan oleh peneliti melalui interaksi antara yang mengetahui atau subjek peneliti atau informal dengan pengetahuan atau terutama dari sumber-sumber literatur. Peneliti menstruktur observasi yang diketahui atau realita dan tidak bisa bersifat kritikal. Yang selanjutnya wacana keraguan-raguan, yang dimana wacana keraguan-raguan ini yaitu bersifat struktural dan kritikal modernisme. Peneliti mengkonstruksi realitas berdasarkan framing dan social argument dan bersifat kritikal. Yang terakhir wacana postmodernisme. Jenis wacana ini teman-teman bersifat konstruktural dengan menolak segala social arrangement dan bersifat kritikal. Konteks. Kita masuk pada konteks. Yang dimaksud dengan konteks ini adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau mendapat kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan struktur kejadian. Sementara menurut Purwo tahun 2001 halaman 4 menjelaskan bahwa konteks adalah pijakan utama dalam analisis pragmatik. Konteks ini meliputi penutur dan penutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlihat di dalam uraian tersebut. Kemudian menurut Preston dalam Supardo tahun 2000
halaman 46 menyatakan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa, termasuk pemakai bahasa yang ada di sekitarnya. Hal-hal seperti situasi, jarak tempat dapat merupakan konteks pemakaian bahasa. Dan juga menurut Suparok tahun 2000 halaman 46 membagi konteks menjadi konteks bahasa atau linguistik dan konteks di luar bahasa atau non-linguistik. Artinya, konteks bahasa berupa unsur yang membentuk struktur lahir, yaitu bunyi, kata, kalimat, dan ujaran atau teks. Konteks non-bahasa juga adalah konteks yang tidak termasuk unsur kebahasaan. Contohnya, tindakan atau perilaku. Di dalam konteks ada dua jenis konteks, yaitu konteks linguistik dan non-linguistik. Saya akan memberikan contoh linguistik, yaitu ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa apa yang kamu katakan itu telah membuat ibumu kecewa. Referensi kata itu teman-teman diperoleh dari tuturan yang sudah dituturkan mitra. Mengapa referensi kata itu diperoleh dari tuturan mitra tutur sebelumnya? Bisa saja mitra tutur sebelumnya mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh ibunya, sehingga ibunya kecewa akan dengan hal itu. Seperti dalam hal situasi marah atau situasi tidak bersahabat, karena konteks itu termasuk ada pesapa, penyapa, dan juga situasi. Nah, konteks non-linguistik dibagi menjadi 4 jenis, yang dimana 4 jenis itu yaitu konteks fisik, ada psikologis, ada sosial, dan pengetahuan bersama. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat non-linguistik itu, yaitu yang pertama konteks fisik, yang berhubungan dengan di mana komunikasi terjadi, objek apa saja yang ada, dan aktivitas apa saja yang terjadi. Dengan kata lain teman-teman, konteks fisik adalah referensi yang dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena hadir di sekitar penuturan. Referensi tersebut dapat diketahui oleh peserta tutur dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan, menyentuh, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Contohnya, kita ketemu di sini ya, nanti malam pukul 7. Jadi yang menjadi referensinya di situ teman-teman itu tempat dan waktu. Kemudian konteks psikologis. Konteks psikologis ini teman-teman berkaitan dengan kondisi perasaan peserta tutur pada saat tuturan digunakan dalam komunikasi, yang dimana perasaan bahagia, senang, marah, kecewa, sedih akan berpengaruh pada tuturan yang dituturkan. Di mana pengetahuan akan kondisi psikologis ini peserta tutur sangat penting dimiliki oleh agar dapat memahami, menjelaskan, dan sebagainya. Contohnya luar biasa, yang dimana makna luar biasa ini yaitu maknanya sangat tergantung pada perasaan oleh penuturnya, oleh yang mengucapkan kata tersebut. Yang selanjutnya konteks sosial. Konteks sosial ini berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan setting atau aturan penuturan formalitas, yang dimana hasil dari pemahaman akan konteks sosial adalah penggunaan register yang sesuai pemakaian ataupun pilihan-pilihan bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat. Contohnya, dalam memilih bahasa harus menurut vertikal dan non-verbal, atau juga horizontal atau keakraban peserta tutur serta formalitas yang terdiri atas dua hal, yang dimana siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, dan siapa pelaku yang melakukan aktivitas tersebut. Dan yang terakhir itu formalitas yang berkaitan dengan tata cara, pertimbangan tempat dan peristiwa tempat, dan serta penuturan yang terdapat perbedaan antara tuturan perbedaan di tempat ibadah, di tempat di pasar, atau saat mengobrol di pantai. Contohnya, yang pertama, apakah Bapak berkenaan hadir dalam acara pertunangan kami? Itu termasuk ke dalam sopan atau formal. Atau yang kedua juga, bisa nggak lu datang? Itu termasuk kata tidak sopan atau tidak akrab. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu konteks pengetahuan bersama atau
yang menjadi konteks pointer bersama ini yaitu yang sebenarnya menjadi inti dari konteks dalam pragmatik, di mana konteks ini diperoleh melalui pengalaman yang kemudian tersimpan dalam pemikiran. Contoh, Bapak, ini jam berapa? Lalu ibu menjawab, anak-anak sudah tidur kok pak. Jadi percakapan antara bapak dan ibu ini adalah contoh yang dapat menjelaskan sumbangan konteks pengetahuan bersama. Ya, jadi meskipun jawaban ibu nampak tidak ada hubungannya dengan pertanyaan bapak, keduanya memiliki pengetahuan bersama akan maksud tuturannya masing-masing. Ibu memahami apa yang disampaikan oleh bapak, apa yang dipertanyakan oleh bapak tersebut. Ya, jadi itulah sekilas penjelasan tentang bagaimana dengan analisis wacana dan juga jenis-jenis wacana, supaya teman-teman dapat mengetahui atau jelas cara penjelasan saya ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita ke depan dalam memperoleh pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Yahoo.